Halo guys, kembali lagi di channel Geovian. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pasalnya bukan sekedar turun biasa, tapi ini anjlok parah guys. Dari semula nilai 1 dolar itu setara dengan 17.200 rupiah, anjlok parah ke 17.600 rupiah. Nah, publik semakin emosi seusai mendengar pidato yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang diucapkan seperti ini. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Gimana tuh guys? Jujur ya, menurut pendapat gue pribadi, gue sangat menyayangkan kenapa Pak Prabowo bisa berkata seperti itu. Padahal turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu sangat berdampak besar sekali bagi perekonomian Indonesia. Nah guys, kali ini gue bakal bahas apa aja sih dampak buruk dari melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap perekonomian Indonesia. Yuk kita bahas. Nah guys, yang pertama adalah kenaikan harga barang impor atau import inflation. Banyak barang konsumsi maupun bahan baku industri di Indonesia yang masih didatangkan dari luar negeri. Contohnya, barang elektronik dan gadget. Harga HP, laptop, dan komponen otomotif biasanya akan langsung naik mengikuti kurs dolar. Nah guys, misal sebuah perusahaan HP telah menetapkan harga sebuah HP itu senilai 300 dolar. Dan pada saat itu juga nilai tukar rupiah senilai 14.000 rupiah. Maka harga HP tersebut dalam rupiah hanya 4,2 juta. Tapi kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, contohnya seperti sekarang, 1 dolar itu setara dengan 17.600 rupiah. Maka harga HP dalam rupiah untuk saat ini bisa melonjak ke harga 5,2 juta rupiah. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar tidak hanya berdampak pada sektor gadget aja, tapi biaya produksi industri juga ikut-ikutan membengkak guys. Contoh, sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku atau mesin impor akan mengalami lonjakan biaya produksi. Jika perusahaan tidak sanggup menanggung beban ini, maka pilihannya ada tiga. Yang pertama, menaikkan harga jual ke konsumen. Misal sebuah barang itu harga jualnya 10.000, bisa naik ke 11.000 atau 12.000 atau bisa juga lebih. Yang kedua, mengurangi volume produk. Misal ukuran kemasan diperkecil atau berat kemasan diperkecil. Atau dalam skenario terburuk, perusahaan bisa saja melakukan efisiensi tenaga kerja atau PHK. Dan ini bisa meningkatkan angka pengangguran. Yang ketiga, dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia. Kok bisa sih guys? Nah, jadi gini penjelasannya. Pemerintah maupun perusahaan swasta yang memiliki utang dalam mata uang dolar AS akan merasa lebih berat untuk membayar cicilan dan bunganya. Nilai utang tersebut secara otomatis membengkak dalam nominal rupiah yang bisa mengganggu kesehatan arus kas, perusahaan, dan APBN. Sebagai contoh, saat ini Indonesia telah memiliki utang luar negeri sekitar 430 miliar dolar. Kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar terus stabil, misalnya di angka 14.000, maka total utang luar negeri Indonesia hanya sekitar 6.020 triliun rupiah atau sekitar 6,02 kuadriliun rupiah. Tapi jika angka rupiah terhadap dolar itu meningkat tajam, misal 1 dolar itu 17.600, maka total utang Indonesia akan menjadi sekitar 7.560 triliun rupiah atau sekitar 7,56 kuadriliun rupiah. Yang keempat, harga BBM non-subsidi berpotensi naik. Harga minyak mentah dunia dipatok dalam dolar. Jika rupiah melemah, biaya pengadaan BBM oleh Pertamina menjadi lebih mahal. Hal ini biasanya akan memicu penyesuaian harga pada BBM non-subsidi, seperti Pertamax Series.
yang kemudian bisa merembet ke kenaikan biaya logistik dan transportasi. Nah, karena biaya logistik dan transportasi ikutan naik, maka masalah tersebut juga ikutan merembet ke naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok karena barang-barang tersebut butuh pendistribusian terlebih dahulu dan pendistribusian tersebut memerlukan BBM agar barang bisa cepat sampai ke konsumen. Dan yang terakhir, sektor UMKM terhimpit. UMKM yang menggunakan bahan baku impor, misalnya pengrajin tas dengan aksesori impor, atau penjual makanan berbahan terigu ataupun kedelai ya, akan mengalami penurunan margin keuntungan karena sulit menaikkan harga di tingkat konsumen yang daya belinya sedang tertekan.